Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk teman-teman masukkan ke watchlist tanggal 30 September 2021. Nanti yang pertama akan ada IHSG, lalu untuk saham request ada 3, yakni Baca, Real, dan KBAG. Ya. Lalu saham selanjutnya ada Tins, Antam, Inco, Pegas, dan Elsa. Oke, kita langsung masuk saja ke IHSG. Oke, untuk IHSG masih cukup bagus ya, sangat bagus bahkan, karena dia bisa memantul dari supportnya yang berada di 6109. Ya, dia sempat turun memang, tapi ada rejection cukup baik ya, dia bahkan closingnya bisa berada di atas dari support trendline-nya ya, walaupun masih berada di bawah dari resisten trendline ya. Oh sorry, di atas dari resisten trendline ya, yang kuning ini dia bisa closing di atas resisten trendline, tapi masih ada di bawah dari resisten horizontal ya. Karena ini sebelumnya masih berada di atas ya, eh, jadi menyebutnya resisten yang saat ini sudah breakout, dan kita tunggu besok kalau dia bisa bertahan di atas dari support ini, maka terkonfirmasi bahkan akan lebih bagus kalau besok dia bisa menembus dari resisten horizontalnya juga dan bisa closing bertahan di atas ini, maka ada potensi dia akan lanjut naik ya. Apalagi sebentar lagi juga mendekati akhir tahun, bulan November Desember ya, apalagi Desember itu kerap kali adanya window dressing alias laporan saham yang bagus-bagus, lalu harga saham juga cenderung naik ya. Jadi begitu untuk IHSG, untuk kedepannya kalau dia bisa tembus dari 6169 ya, kurang lebih 6170 ya, sangat bagus. Jadi begitu untuk IHSG. Oke, selanjutnya ada Baca. Baca ini cukup menarik karena hari ini dia mulai ada pantulan ya, dia merah sangat banyak sekali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 merah. Di sini ada ARB tepat 7%, di sini ada turun 6,1% ya. Di sini 5%, di sini 6%. Jadi cukup mengerikan memang kalau untuk Baca. Tapi hari ini mulai ada tanda-tanda reversal ya. Di 316 dia 2 kali menyentuh 316. Hari ini loss di 316, kemarin juga di 316. Jadi bisa disimpulkan dia membentuk support baru di 316. Nah, untuk Baca, bagi yang mau tertarik ya, walaupun ini sangat-sangat high risk ya, bisa jadi seperti ini ya, dia turun 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 turun, ada hijau ya, mungkin beberapa hari teman-teman masuk tapi malah dia dibanting lagi ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik ingin masuk, dia mungkin di harga-harga sekarang ya, dekat-dekat dengan support mungkin ya. Ya, kalau dia jebol dari 316 ya langsung di cut loss saja karena cukup berbahaya untuk Baca ya. Kalau kita melihat ke belakang, supportnya ya cukup jauh, ada 300 ini dia ada support ya, lalu di bawahnya lagi ada lagi di 270-an, jadi cukup jauh ya. Jadi bagi yang belum masuk, yang ingin masuk ya mungkin bisa di harga-harga sekarang, atau lebih baik ya tunggu ada koreksi. Kalau dia jebol dari 316 bisa langsung di cut loss, dan yang masih punya harga masih punya barang di harga atas ya bisa manfaatkan kalau dia terjadi lonjakan-lonjakan ya. Akan sangat bagus kalau dia bisa menyebut resistennya di 374. Tapi kalau tidak bisa ya mungkin bisa manfaatkan mungkin 1-2 candle, kalau dia ada kenaikan bisa keluar terlebih dahulu. Kalau dia breakout dari 374 baru mulai entry lagi ya, karena cukup berbahaya untuk Baca. Bisa jadi dia akan lanjut turun ya kalau dia jebol dari 316. Jadi begitu untuk Baca. Volumenya pun hari ini juga sangat kecil ya jika dibandingkan dengan penurunannya, walaupun memang kalau kita melihat penurunannya ini volumenya menurun ya. Tapi kalau kita perhatikan dari volume hari ini pun sangat kecil ya dibandingkan saat dia turun-turunnya. Lalu untuk MACD
dia memang masih mengarah ke bawah, tapi karena 2 hari dia bertahan di 316, dia sedikit mulai ada mulai melandai ya. Jadi begitu untuk baca, sangat berhati-hati kalau dia jebol dari 316. Oke, selanjutnya ada real. Untuk real ini cukup menarik karena secara teknikal kita bisa melihat adanya penan ya atau triangle. Ini kalau kita menggunakan harga closingnya sebagai acuan untuk resistennya ya, karena cukup banyak dia di resisten trendline ini 1, 2, 3 ya, ada resisten trendline-nya. Nah, kalau kita menggunakan pola ini dan pola ini terkonfirmasi breakout untuk targetnya ya, bisa kita menggunakan ketinggian dari eh, dia badannya ya ke 50, kita bisa mungkin sekitar ya breakoutnya, atau kita juga bisa menggunakan lebar dari penanya ya, lebar dari penanya dari resisten ke support kita juga bisa pasang, dan hasilnya juga kurang lebih hampir sama ya sebenarnya ya, mungkin hanya selisih sedikit, tapi intinya kita tidak menggunakan titik ya, tidak menggunakan titik maksudnya kalau targetnya di 164 harus sampai 164 itu tidak begitu ya. Jadi kita menggunakan area, kalau misal target di 164 ya di area 164 kita bisa mulai menjadikan itu sebagai acuan ya. Nah, untuk real kalau dia breakout ya, mungkin dia bisa breakout di sini, maka targetnya di 160-an ya. Buat yang belum entry atau bagi yang sudah entry pun bisa menggunakan resisten dan support ini sebagai acuan ya, karena beberapa kali setiap dia menyentuh area support ini dia ada pantulan, setiap menyentuh resisten dia ada pantulan ya. Jadi kalau mau entry ya bisa tunggu dia terjadi koreksi mungkin sekitar 111, 112. Lalu yang mau jualan mungkin bisa mulai jualan di 123, 122 ya, di area-area dia punya trend line. Lalu untuk volumenya hari ini ada penurunan ya, cukup kecil. Secara MACD juga dia masih ada penurunan, tapi tidak masalah karena dari real pun dia masih punya support horizontal atau support datarnya ya, di area 111 110 ini ada support. Lalu di 99 juga 100 ya, area 99 dan juga 100 dia juga ada support. Jadi begitu untuk real, bagi yang mau entry di area 112-an, 113 mungkin. Kalau dia jebol dari 110, 109 bisa cut loss terlebih dahulu. Karena ada potensi dia akan lanjut turun ke support di bawahnya. Ya, jadi begitu untuk real. Oke, selanjutnya ada KBAG, karya bersama Anugrah. Untuk KBAG hari ini ada kenaikan harga ke 53, tapi sebenarnya ini juga cukup tricky. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dia punya support ya di 51 ya, di 51. Nah, kalau dia harganya jebol dari 51 dan kita mau cut loss, ya kan otomatis kalau jebol dari 51 kan harganya ke 50. Nah, kalau sudah sampai 50 dan tidak ada bayarnya, ya kita nyangkut karena 50 merupakan harga paling bawah untuk saham ya. Jadi bagaimana cara atau bagaimana cara kita mengatasinya? Ya kita harus bisa cepat-cepatnya atau kita harus bisa memantau dari trading depth-nya dari bid dan offernya. Kalau dia ke 51 dan uh, offernya cukup tinggi sedangkan bid dari 50-nya sangat kecil, ya kita bisa langsung keluar terlebih dahulu. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci ya, saya akan Fibonacci dari sini atas sini ke bawah dasarnya di 52. Ya, kita bisa menyimpulkan kalau dia bisa lanjut naik, maka target kenaikannya
ya ada di area 5758 ya, di area ini. Lalu kalau dia malah jebol dari 52, ya teman-teman seperti tadi yang saya katakan, bisa langsung melihat untuk market depth-nya atau tabel bid dan offer-nya. Kalau yang ngebid ya, yang ngebid di 51 itu cukup sedikit, ya lebih baik kalau dia ke 51 teman-teman langsung cut loss saja, karena kalau sampai ke 50 dan harganya di 50 terus ya teman-teman, nyangkut ya, bukan nyangkut di atas tapi kali ini nyangkut di bawah karena tidak ada yang mau beli ya. Kalau tidak ada yang mau beli di harga 50, mau apalagi 51 ya susah. Seperti ini dia sangat lama sekali berada di 50 ya. Jadi begitu untuk KBAG, sangat berhati-hati ya, karena untuk KBAG volumenya juga cukup kecil untuk hari ini, ditambah lagi MACD-nya juga masih mengarah ke bawah ya. Jadi begitu untuk KBAG. Oke, selanjutnya ada TINS. TINS hari ini dia naik ya dari supportnya yang berada di 1500, cukup bagus ya. Untuk pergerakan TINS dia bisa mantul dari supportnya dari 1500. Untuk targetnya dia akan ke 1585 ya, 1585 atau 1580-an. Nah, untuk TINS bagi yang belum masuk ya bisa tunggu di area bawahnya, atau sekalian tunggu kalau dia bisa breakout dari 1585, atau bahkan dia tunggu teman-teman tunggu kalau dia bisa break dari resisten trendline-nya ya, karena secara garis besar sudah kita analisa bersama-sama bahwa TINS punya resisten trendline yang sangat kuat ya. Kalau dia bisa break ya, dia bisa break lalu mungkin retest sedikit ya, dia bisa rally ya. Tapi buat teman-teman yang entry di area 1500 ke atas, kalau dia jebol dari 1500 bisa di cut loss terlebih dahulu mungkin di 1485, karena ada potensi dia akan lanjut turun ke support di bawahnya yakni di area 1430. Untuk volumenya cukup bagus, hari ini ada kena peningkatan ya, walaupun ya tidak sebesar saat 10 September, 24 September kemarin, tapi cukup bagus, ada peningkatan. Lalu untuk MACD-nya dia mengarah ke atas ya. Jadi untuk TINS begitu. Bagi yang belum entry bisa diperhatikan untuk support dan resistennya. Oke, selanjutnya ada Antam. Antam kalau kita perhatikan dia punya triangle besar ya, dan punya support horizontal di 2250. Sudah pernah saya bahas di video kurang lebih 6 hari lalu kalau tidak salah ya. Support di 2250 dan tepat hari ini lowesnya di 2250. Nah, bagi teman-teman yang belum masuk tidak masalah, bisa wait and see. Kalau dia break kembali lagi masuk ke triangle-nya ya, karena dia kan saat ini keluar dari triangle. Nah, teman-teman bisa tunggu kalau dia break masuk lagi ke triangle-nya dan bisa closing di dalam triangle, teman-teman bisa mulai akumulasi. Tapi kalau dia teman-teman sudah beli di dalam triangle lalu dia keluar dari triangle-nya, bisa langsung di cut loss terlebih dahulu karena ada potensi dia akan lanjut turun ke supportnya kembali di 2250. Atau teman-teman kalau menunggu dan dia tidak break ke atas lalu tapi malah terjadi koreksi, nah teman-teman bisa manfaatkan koreksi di area 2250. Tidak harus tepat di 2250, mungkin bisa mulai masuk di 2260, 2270 ya, bisa disesuaikan dengan profil resiko. Lalu untuk volume ya, volumenya tidak setinggi kemarin ya, walaupun memang kalau kita lihat dari rata-rata dia punya volume hijau yang kecil-kecil ini dia sedikit lebih tinggi. Lalu secara MACD dia mulai ada mendatar ya, karena lagi-lagi support di 2250 ini membantu pergerakan price actionnya dari Antam ya, karena kan kalau kita lihat dan dia turun cukup dalam ya dari 2600-an ya, turun dan di
area harga ini 2260, 2250 dia mulai ada support kuat ya. Jadi begitu untuk Antam, bisa tunggu memanfaatkan koreksi atau tunggu dia break dan bertahan di dalam support trend line-nya atau di dalam triangle-nya ya. Jadi begitu untuk Antam. Oke, selanjutnya ada Inco. Inco hari ini dia sempat menembus support ya, sempat breakdown dari support, tapi karena demand yang kuat dia bisa ada rejection dan kembali naik ke atas dari 4650 ya, karena dia punya support di 4650 dan dia closing di 4670 ya. Walaupun tetap merah, tapi di bawah ini ternyata ada demand yang cukup besar, bahkan volumenya juga meningkat. Nah, untuk info kedepannya teman-teman bisa manfaatkan di harga-harga sekarang. Sebenarnya di area 4650 ini teman-teman bisa mulai akumulasi. Kalau dia jebol dari mungkin 4630 ke bawah ya, 4620, 4610 bisa di cut loss terlebih dahulu. Lalu untuk target kenaikannya ya ada potensi dia untuk menjemput dia punya resisten di 4820, tapi mungkin sampai 4800, mendekati 4800 teman-teman bisa mulai cicil jual ya. Jadi begitu untuk Inco. Untuk volume dia ada peningkatan ya, tapi peningkatannya kalau kita lihat candlenya, saya merasa kalau peningkatan ini karena dia ada rejection dari bawah ke atas ya. Karena kalau tidak ya dia bisa lanjut turun ke bawah kalau dia tidak memiliki demand yang kuat di area 4630, 4640 ya. Jadi begitu untuk Inco. Untuk MACD memang masih mengarah ke bawah, tapi dia mulai agak mendatar ya, karena di 4650, area 4650 ini dia semakin memperkuat supportnya ya. Jadi begitu untuk Inco. Oke, selanjutnya ada Pegas. Pegas hari ini dia naik ya 3,45%, 3,45%. Melanjutkan dari analisa teknikal yang kemarin, saya mengatakan kalau dia bisa bertahan di atas 1135 ya, di atas dari ini ya masih bagus. Dan benar saja waktu dia break dengan volume yang cukup tinggi ya, dia bisa break lalu besoknya terjadi koreksi dan masih bertahan di atas 1135, dan hari ini dia opennya di 1150, terjadi koreksi dan masih bertahan ya, karena dia lowestnya pun di 1140 dan dia bisa naik, bahkan naik 3,5% ya kurang lebih ya. Jadi untuk Pegas masih sangat bagus, dia masih sangat bullish ya. Untuk secara MACD juga masih sangat mengarah ke atas. Untuk volume, setiap volume hijaunya juga tinggi-tinggi ya. Ya secara candlestick juga tebal, artinya yang melakukan aksi taking profit juga sedikit. Nah, tapi perlu hati-hati di 1225 dia ada resisten ya. Kalau mulai mendekati area resisten ini teman-teman bisa mulai jual ya. Tapi kalau ternyata dia bisa break dari resisten ini dan bisa bertahan 1-2 candle, bisa bertahan di atas 1225 ya, teman-teman bisa mulai entry atau mulai akumulasi lagi ya. Target kenaikannya ada resisten di area 1280, 1285 ya. Area ini 1280 ini dia ada resisten, bahkan ada gap yang belum tertutup ya. Sekalian saya gambar dari sini ke sini ya, kurang lebih seperti ini. Dia punya gap cukup lebar sebenarnya, berusaha ditutup tapi tidak bisa. Ada resisten cukup kuat di 1280 ya. Jadi begitu untuk Pegas. Bagi teman-teman yang sudah entry, selamat. Bisa diawasi kalau dia terjadi koreksi. Selama dia masih berada di atas 1135, teman-teman masih aman ya. Mungkin mau entry lagi di area 1155, 1145 ya. Tapi kalau dia melanjut naik ya sekalian tunggu saja dia bisa break dari 1225 dan bisa bertahan di atas 1225 ya. Jadi begitu untuk Pegas. Kalau dia bisa jebol dari 1225, ada potensi dia akan
lanjut naik ya ke 1280 area ini ya. Jadi begitu untuk pegas bisa diperhatikan. Oke, yang terakhir ada Elsa. Elsa ini sebenarnya sangat cukup menarik ya. Karena ada dua skenario. Yang pertama, teman-teman bisa perhatikan di sini dia menciptakan rounding bottom ya. Sudah terlihat dengan jelas ya yang garis biru ini rounding bottom dan neckline-nya ada di area 314 sampai 306 ya untuk neckline-nya, dan bilang saja sampai di area ini dia terjadi rejection. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan ya, saya coba gambar di sini ada satu lengkungan ya. Lalu di sini selanjutnya ada satu gini, dan kalau dia bisa break dari dia punya neckline-nya sendiri atau resistennya sendiri ya, dia bisa naik mungkin bahkan sampai ke area 330 ya, dia terkena resisten di sini, lalu dia ada koreksi lagi ya, koreksi mungkin di area 306, 304 ya, di area di atas 300 dia bisa menciptakan rounding kecil lagi ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini dia membentuk pola yang bisa kita sebut dengan head and shoulder ya. Tapi ini masih skenario, kita bisa memperhatikan untuk pergerakan harganya. Dan kalau pola head and shoulder ini terbentuk ya, kita bisa tarik untuk roundingnya. Nah, maka neckline yang kita gunakan ya yang 330, bukan yang area ini, tapi neckline yang atas kalau dia bisa break ke atas ya. Kuncinya di sini. Kalau dia bisa break ya, break dari area 310, 314 area ini, dia bisa break ke atas dan terkena resisten di area 330 ya, lalu terjadi koreksi. Nah, kalau supportnya kuat di area mungkin 300-an ya, dia bisa naik kembali di 330. Nah, maka pola ini terkonfirmasi ya, terbentuk head and shoulder. Tinggal nanti penentuan terakhirnya apakah dia bisa break atau malah gagal dan terjadi koreksi ya. Bisa teman-teman perhatikan lagi-lagi ini skenario belum tentu terjadi, tapi setidaknya teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan kalau itu terjadi ya. Teman-teman bisa mulai mungkin akumulasi di saat dia terjadi pembentukan untuk shoulder terakhirnya, atau teman-teman bisa mulai akumulasi kalau dia break dari 330 ya, area 330. Tapi untuk skenario yang pertama tadi yang hanya terbentuk rounding bottom juga tidak masalah karena dia ada support di area ini 292, 294 ya. Jadi teman-teman kalau ini pun dia tidak bisa break ke atas ya, tapi dia malah lanjut turun ke bawah di area 294-an ini, teman-teman bisa mulai akumulasi. Karena apa? Karena dia ada support yang cukup kuat ya. Kalau dia break dari 292, 290 turun ke bawah, bisa di cut loss terlebih dahulu. Untuk targetnya ya dia kembali lagi ke 306, 314 ya. Jadi begitu untuk Elsa. Memang kalau dilihat cukup rumit ya, karena ada dua skenario besar, tapi untuk simpelnya ya kita bisa manfaatkan pergerakan harga yang ada. Kalau dia koreksi ya bisa kita akumulasi, kalau dia breakout ya bisa kita tunggu kalau dia terjadi koreksi kembali ya. Jadi begitu untuk Elsa. Untuk volume juga ada penurunan, walaupun memang dari MACD-nya dia masih mengarah ke atas ya. Tinggal tunggu saja 1-2 candle untuk penentuannya apakah dia break ke atas atau malah turun ke supportnya ya. Jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman jadikan sebagai referensi untuk besok tanggal 30 September. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Bagi yang ingin request saham-saham apa yang ingin dianalisa, bisa tulis di kolom komentar di bawah.
Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.